Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan Simplisia. Sebelum ke tahap proses pembuatan Simplisia, di sini kita mengenal dengan istilah teknologi pasca panen. Teknologi pasca panen yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setelah proses pemanenan. Secara teknis, kegiatan pasca panen diawali dengan proses pengangkutan hasil panen, proses pembuatan Simplisia, proses pengepakan atau pengemasan, dan proses penyimpanan Simplisia. Adapun tujuan pengelolaan pasca panen tanaman obat adalah untuk membuat Simplisia nabati siap dikonsumsi baik secara langsung oleh masyarakat umum sebagai bahan baku jamu, industri obat tradisional maupun untuk keperluan ekspor. Mari kita bahas satu persatu tentang teknologi pasca panen. Yang pertama adalah pengangkutan hasil panen. Untuk pengangkutan hasil panen dapat dilakukan secara tradisional menggunakan hewan peliharaan seperti kuda, atau dilakukan secara modern menggunakan kendaraan bermotor seperti motor ataupun mobil. Selanjutnya adalah proses pembuatan Simplisia. Proses pembuatan Simplisia meliputi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap sortasi basah. Tujuannya untuk memisahkan kotoran atau bahan asing. Yang kedua adalah tahap pencucian. Tujuannya untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan Simplisia. Yang ketiga adalah penirisan. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah air yang masih menempel pada Simplisia sebelum dilakukannya perajangan. Kemudian yang keempat adalah perajangan. Bertujuan untuk memperluas permukaan bahan sehingga mempermudah proses ekstraksi. Yang kelima, pengeringan. Dalam hal ini, proses pengeringan dapat dilakukan menggunakan 3 cara. Yang pertama, menggunakan oven pada suhu kurang dari sama dengan 60 derajat Celcius. Yang kedua, dikeringkan di bawah sinar matahari tidak langsung atau dengan ditutup menggunakan kain hitam. Yang ketiga adalah proses pengeringan dengan cara diangin-anginkan. Lalu, tahap selanjutnya adalah tahap sortasi kering. Tahap sortasi kering bertujuan untuk memisahkan kotoran, bahan organik asing, dan Simplisia yang rusak akibat proses sebelumnya. Dan yang terakhir adalah proses pembuatan serbuk Simplisia. Dalam hal ini, Simplisia diserbuk sampai derajat kehalusan yang sesuai. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu tentang proses pembuatan Simplisia. Yang pertama adalah sortasi basah. Sortasi basah bertujuan untuk memisahkan kotoran atau bahan asing serta bagian tanaman lain yang tidak diinginkan dari bahan Simplisia. Kotoran tersebut dapat berupa tanah, kerikil, rumput atau gulma, tanaman lain yang mirip, bahan yang telah rusak atau busuk, serta bagian tanaman lain yang memang harus dipisahkan dan dibuang. Pemisahan bahan Simplisia dari kotoran ini bertujuan untuk yang pertama, menjaga kemurnian dan mengurangi kontaminasi awal yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Yang kedua, mengurangi cemaran mikroba, dan yang ketiga, memperoleh Simplisia dengan jenis dan ukuran yang seragam. Oleh karena itu, dalam tahapan ini juga dilakukan pemilihan bahan berdasarkan ukuran panjang, lebar, besar kecil, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pencucian. Pencucian dapat dilakukan menggunakan 2 cara. Yang pertama, menggunakan alat pencuci, dan yang kedua secara manual. Tujuan dari pencucian ini adalah yang pertama, untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat pada bahan Simplisia. Yang kedua, untuk menurunkan jumlah mikroba, dan yang ketiga, untuk membuat penampilan fisik Simplisia agar lebih menarik. Teknik pencucian ada 2. Yang pertama, cepat atau tidak direndam. Yang kedua, cermat. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, cepat atau tidak direndam. Cara ini khusus untuk bahan yang mengandung senyawa aktif yang mudah larut dalam air. Sedangkan yang kedua adalah cermat. Cara ini digunakan untuk bahan Simplisia yang berada di dalam tanah atau dekat dengan permukaan tanah. Misalnya, rimpang, umbi, akar, dan batang yang merambat, serta daun yang melekat atau dekat dengan permukaan tanah. Adapun syarat air yang digunakan untuk pencucian yaitu standar air minum agar terhindar dari pencemaran mikroba. Contohnya,
air dari sumber mata air sumur, atau air PDAM, dan hindari menggunakan air sungai. Di sini juga ada ketentuan lain yang harus diperhatikan pada saat pencucian. Yang pertama, pada saat pencucian sebaiknya bahan dibolak-balik dan dilakukan dengan menggunakan air yang mengalir agar kotoran yang terlepas tidak menempel kembali pada permukaan simplisia. Yang kedua, pencucian bahan simplisia dalam jumlah besar akan lebih efektif bila dilakukan dalam bak bertingkat yang menerapkan konsep air mengalir. Dan yang terakhir adalah kotoran yang melekat pada bagian yang sulit dibersihkan dapat dihilangkan dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi atau dengan disikat. Apabila bahan simplisia berupa akar, umbi, batang, atau buah dan biji, dapat dilakukan pengupasan kulit luarnya terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah mikroba awal, karena sebagian mikroba biasanya terdapat pada bagian permukaan bahan simplisia, dan dengan proses pencucian saja masih belum mampu menghilangkan mikroba tersebut. Di sini, proses pencucian mempunyai keuntungan dan kerugian tersendiri. Adapun keuntungannya yaitu dapat memperpanjang umur simpan dari simplisia, sedangkan kerugiannya yaitu dapat mempercepat proses pembusukan dari suatu simplisia. Oleh sebab itu, setelah pencucian harus segera dikeringkan. Yang ketiga adalah penirisan. Penirisan bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan air di permukaan bahan dan dilakukan sesegera mungkin setelah pencucian. Selama penirisan, bahan juga dibolak-balik untuk mempercepat penguapan dan dilakukan di tempat teduh dengan aliran udara yang cukup agar terhindar dari fermentasi dan pembusukan. Yang keempat adalah perajangan. Perajangan dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat perajang atau alat penyerut. Tujuan dari perajangan ada 3, yaitu yang pertama, untuk memudahkan kegiatan pengeringan, penggilingan, pengemasan, penyimpanan, dan pengolahan selanjutnya. Yang kedua, untuk memperbaiki penampilan fisik dan memenuhi standar kualitas, terutama untuk keseragaman ukurannya. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kepraktisan dan ketahanan dalam penyimpanan. Adapun hal yang harus diperhatikan pada saat perajangan yaitu perajangan harus dilakukan secara tepat dan hati-hati agar tidak menurunkan kualitas simplisia yang diperoleh. Dan alat yang digunakan untuk perajangan yaitu pisau yang terbuat dari stainless steel ataupun alat perajang khusus untuk menghasilkan rajangan yang seragam, serta alat penyerut atau elektrik yang dapat diatur ukuran ketebalannya. Dan hindari alat perajang yang terbuat dari besi, karena besi dapat berkarat dan akan mempengaruhi mutu dari simplisia yang akan kita buat. Untuk ukuran ketebalan perajangan bervariasi, yaitu lebih dari sama dengan 3 mm. Adapun ketentuan khususnya yang pertama adalah ketebalan irisan simplisia rimpang, umbi dan akar adalah kurang lebih 3 mm. Untuk jahe, kunyit dan kencur, ketebalannya yaitu 3-5 mm. Sedangkan untuk temulawak yaitu 7-8 mm. Pada umumnya, rimpang diiris melintang, kecuali rimpang jahe, kunyit dan kencur dipotong membujur. Untuk simplisia daun dipotong melintang dengan lebar daun kurang lebih 2 cm, dan untuk kulit batang diiris dengan ukuran 2x2 cm. Di sini ada hal-hal penting yang harus kalian perhatikan terkait tipis dan tebalnya suatu rajangan. Semakin tipis hasil rajangan, nilai positifnya yaitu
semakin cepat proses penguapan air, sehingga akan mempercepat waktu pengeringannya. Tetapi, hal ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, akan menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat berkhasiat yang mudah menguap, sehingga akan berpengaruh terhadap komposisi, bau, dan rasa yang diinginkan. Dan yang kedua, Simplicia akan mudah rusak saat dilakukan pengeringan ataupun pengemasan. Sebaliknya, semakin tebal hasil rajangan dapat berakibat sebagai berikut. Yang pertama, apabila dikeringkan pada suhu yang terlalu tinggi, dapat mengakibatkan terjadinya phase hardening atau pengeringan yang tidak merata. Maksudnya di sini yaitu bagian luar Simplicia sudah kering, tetapi bagian dalamnya masih tetap basah. Yang kedua, dapat menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada kandungan senyawa aktif, terutama untuk Simplicia yang tidak tahan panas. Dan yang terakhir yaitu Simplicia dapat membusuk dan berjamur. Proses pembuatan Simplicia yang kelima yaitu pengeringan. Di sini ada beberapa contoh proses pengeringan yang dapat digunakan untuk mengeringkan suatu Simplicia. Di antaranya yaitu menggunakan oven, diangin-anginkan, menggunakan sinar matahari, blower, atau ruangan pengering yang diberi pencahayaan yang cukup. Setelah kita mengetahui beberapa contoh dari metode pengeringan, alangkah baiknya kita juga mengetahui tujuan dari pengeringan itu sendiri. Di sini ada dua tujuan dari pengeringan. Yang pertama, untuk mengurangi kadar air agar bahan Simplicia tidak rusak dan dapat disimpan. Yang kedua, untuk menghentikan reaksi enzimatis dan mencegah pertumbuhan kapang, jamur, dan jasad renik lainnya. Dikenal dengan dua macam metode pengeringan. Yang pertama, pengeringan secara alamiah menggunakan sinar matahari dan diangin-anginkan, serta pengeringan buatan menggunakan oven, uap panas, ataupun alat pengering lainnya. Mari kita bahas satu persatu metode pengeringan yang digunakan. Yang pertama, pengeringan secara alamiah. Pengeringan secara alamiah dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan sinar matahari langsung dan diangin-anginkan atau tidak dipanaskan dengan sinar matahari langsung. Untuk pengeringan yang menggunakan sinar matahari langsung, dilakukan untuk mengeringkan bagian tanaman yang relatif keras seperti kayu, kulit kayu, dan biji, serta bagian yang mengandung senyawa aktif yang relatif stabil. Kelebihannya yaitu mudah dan murah, sedangkan kekurangannya yaitu kecepatan pengeringan sangat tergantung dengan cuaca. Sedangkan untuk pengeringan dengan cara diangin-anginkan atau tidak dipanaskan dengan sinar matahari langsung, digunakan untuk mengeringkan bagian tanaman yang lunak seperti bunga, daun, dan bagian tanaman yang mengandung senyawa aktif yang mudah menguap. Pengeringan menggunakan sinar matahari tidak langsung dilakukan dengan cara menutup bahan Simplicia menggunakan kain hitam. Fungsi kain hitam di sini adalah untuk menyerap panas dan melindungi Simplicia dari debu dan kotoran yang dapat merusak mutu Simplicia. Yang kedua yaitu pengeringan buatan. Adapun hal yang harus diperhatikan pada pengeringan buatan yaitu yang pertama, suhu pengeringan, yang kedua, kelembapan udara, yang ketiga, aliran udara, yang keempat, lamanya pengeringan, dan yang kelima adalah luas permukaan dari Simplicia itu sendiri. Apabila syarat ini telah dipenuhi, maka akan menghindari proses terjadinya phase hardening. Phase hardening dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, irisan atau rajangan bahan Simplicia yang terlalu tebal atau terlalu besar, sehingga sulit ditembus oleh panas. Yang kedua, suhu pengeringan yang terlalu tinggi
dan waktu pengeringan yang terlalu singkat. Dan yang ketiga adalah adanya keadaan yang menyebabkan penguapan air di permukaan bahan menjadi jauh lebih cepat daripada difusi air dari dalam ke permukaan bahan, sehingga bagian luar bahan menjadi keras dan menghambat proses pengeringan lebih lanjut. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan dari proses pengeringan yaitu yang pertama, bahan simplisia umumnya dapat dikeringkan pada suhu kurang dari sama dengan 60 derajat Celcius. Untuk bahan simplisia yang mengandung senyawa aktif mudah menguap dan tidak tahan panas atau termolabil, sebaiknya dikeringkan pada suhu rendah yaitu antara 30-40 derajat Celcius selama waktu tertentu. Sedangkan untuk simplisia yang mengandung alkaloid umumnya dikeringkan pada suhu kurang dari 70 derajat Celcius. Dari beberapa faktor tersebut, pada umumnya, proses pengeringan buatan akan menghasilkan simplisia dengan mutu yang lebih baik karena pengeringannya lebih merata dalam waktu yang relatif cepat dan tidak dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Selain itu, proses pengeringan dapat dipersingkat menjadi hanya beberapa jam saja asalkan senyawa aktifnya stabil dan kadar air dalam bahan dapat diturunkan serendah mungkin sesuai dengan yang diinginkan. Proses pembuatan simplisia yang keenam yaitu sortasi kering. Sortasi kering bertujuan untuk menjamin bahwa simplisia benar-benar bebas dari bahan asing. Prinsipnya, kegiatan sortasi kering sama dengan sortasi basah, namun dilakukan terhadap simplisia sebelum dikemas. Sortasi kering juga bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan asing dan simplisia yang belum kering seutuhnya. Untuk tujuan tertentu, misalnya agar memenuhi standar mutu, suatu simplisia masih perlu dilakukan grading atau pemisahan menurut ukuran sehingga diperoleh simplisia dengan ukuran yang seragam. Setelah proses sortasi kering, selanjutnya dilakukan penentuan bobot susut pengeringan atau LOD atau loss on drying pada suatu simplisia. Penentuan nilai LOD ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak kadar bagian yang menguap dari suatu simplisia. Satuan LOD adalah persen. Dan persen LOD dapat dihitung menggunakan rumus berat air dalam sampel yang artinya berat sampel awal dikurang berat sampel akhir dibagi berat sampel awal dikali 100%. Sampel di sini artinya simplisia yang telah dibuat. Berat sampel awal diperoleh dari simplisia basah yang telah melalui proses perajangan, sedangkan berat simplisia akhir diperoleh dari simplisia kering yang telah melalui proses sortasi kering. Proses pembuatan simplisia yang terakhir yaitu pembuatan serbuk simplisia. Di sini, simplisia diserbuk sampai derajat kehalusan yang sesuai. Pada tabel berikut dijelaskan klasifikasi serbuk simplisia dengan nomor ayakan yang digunakan. Semakin kasar serbuk simplisia, maka nomor ayakannya akan semakin kecil. Sedangkan semakin halus serbuk simplisia, maka nomor ayakannya akan semakin besar. Proses pasca panen yang ketiga yaitu pengemasan dan pemberian label. Pengemasan bertujuan untuk melindungi atau memproteksi simplisia saat pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan dari gangguan luar seperti suhu, kelembapan, cahaya, pencemaran mikroba, serta gangguan berbagai jenis serangga. Bahan pengemas yang digunakan seyogyanya memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama,
bersifat inert atau netral, artinya tidak bereaksi dengan Simplicia yang dapat berakibat terjadinya perubahan bau, warna, rasa, kadar air, dan kandungan senyawa kimia aktifnya. Yang kedua, mampu mencegah terjadinya kerusakan mekanis dan fisiologis. Dan yang ketiga, mudah digunakan, tidak terlalu berat, dan harganya relatif murah. Contohnya, plastik, kertas, kayu, rami, porselin, kaca, dan kaleng. Berikut adalah contoh pengemasan Simplicia daun tempuyung, rimpang temulawak, dan akar kelembak. Setelah Simplicia dikemas dalam wadah atau kemasan yang sesuai, langkah selanjutnya yaitu pemberian label atau etiket. Label ditempel pada kemasan harus menunjukkan informasi Simplicia yang jelas meliputi nama ilmiah tumbuhan obat, asal bahan atau tempat budidayanya, tanggal panen dan tanggal simpan, berat Simplicia, dan status kualitas bahan. Tetapi menurut Pharmacope Herbal Indonesia tahun 2008, penandaan pada wadah harus diberi label yang berisi sekurang-kurangnya adalah nama Indonesia dan nama Latin Simplicia. Untuk Simplicia daftar narkotika diberi tanda palang medali berwarna merah di atas putih dan harus disimpan dalam lemari terkunci. Sedangkan untuk Simplicia daftar obat keras kecuali daftar narkotika diberi tanda tengkorak dan harus disimpan dalam lemari terkunci. Proses pasca panen yang terakhir yaitu penyimpanan Simplicia. Penyimpanan merupakan upaya untuk mempertahankan kualitas fisik dan kestabilan kandungan senyawa aktif sehingga tetap memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Tujuan dari penyimpanan adalah agar Simplicia tetap tersedia setiap saat bila diperlukan sebagai stok bila secara kuantitatif hasil panen melebihi kebutuhan. Pada proses penyimpanan, wadah dan sumbatnya tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan di dalamnya baik secara fisika maupun secara kimia yang dapat mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu, ataupun kemurniannya sehingga tidak memenuhi persyaratan resmi. Pengertian wadah sendiri adalah tempat penyimpanan Simplicia dan dapat berhubungan langsung atau tidak langsung dengan Simplicia. Wadah di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama wadah primer atau wadah yang berhubungan langsung dengan Simplicia, dan wadah sekunder atau wadah yang tidak berhubungan langsung dengan Simplicia. Persyaratan wadah penyimpanan Simplicia yaitu wadah tertutup baik. Artinya, wadah harus bisa melindungi isi terhadap masuknya bahan padat dan mencegah kehilangan bahan selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Menurut Pharmacope Herbal Indonesia, suhu penyimpanan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, suhu dingin yaitu kurang dari 8 derajat Celcius. Yang kedua, suhu sejuk yaitu 8 sampai 15 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu ruang yaitu 15 sampai 30 derajat Celcius. Yang keempat, suhu hangat yaitu 30 sampai 40 derajat Celcius, dan yang kelima, suhu panas berlebih yaitu lebih dari 40 derajat Celcius. Selain 5 jenis suhu tersebut, ada juga 2 jenis suhu yang sering digunakan, yaitu yang pertama, suhu lemari pendingin antara 2 sampai dengan 8 derajat Celcius, dan suhu lemari pembeku antara -20 sampai dengan -10 derajat Celcius. Adapun tempat penyimpanan Simplicia yang baik yaitu di tempat yang terlindung dari sinar matahari dan pada suhu ruang. Berikut merupakan contoh tempat penyimpanan Simplicia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemerian Simplicia. Pemerian Simplicia merupakan informasi yang diperlukan pada pengamatan terhadap Simplicia nabati yang berupa bagian tanaman, baik itu kulit, daun,
akar, dan sebagainya, meliputi uraian tentang bentuk, bau, rasa, dan warna Simplicia. Berikut adalah contoh Simplicia rimpang jahe merah, yang mana pemberiannya yaitu berupa irisan rimpang pipih, bagian ujung bercabang pendek, bentuk bulat telur terbalik, pada setiap cabang terdapat perut melekuk ke dalam, warna putih kekuningan, bau khas, rasa pedas. Dalam bentuk potongan, panjang umumnya 3-4 cm, tebal 1-6,5 mm. Bagian luar berwarna coklat kekuningan, beralur memanjang, kadang-kadang terdapat serat bebas, bekas patahan pendek dan berserat menonjol. Pada irisan melintang terdapat berturut-turut korteks sempit yang tebalnya lebih kurang sepertiga jari-jari dan endodermis. Berkas pengangkut tersebar berwarna kelabu. Sel kelenjar berupa titik yang lebih kecil berwarna kekuningan. Berikut adalah contoh bentuk Simplicia rimpang jahe merah yang telah dikeringkan. Hasil mikroskopiknya, fragmen pengenal adalah serabut, butir amilum, berkas pengangkut, dan parenkim dengan sel sekresi. Pada gambar pertama, ini adalah serabutnya, sedangkan pada gambar kedua adalah butir amilumnya. Pada gambar ketiga adalah berkas pengangkut, dan pada gambar keempat adalah parenkim dengan sel sekresi. Adapun senyawa identitas dari Simplicia rimpang jahe merah adalah sogaol. Berikut ini adalah hasil bercak KLT dari Simplicia rimpang jahe merah dengan pembanding eugenol. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemalsuan Simplicia. Simplicia dianggap dipalsukan jika secara sengaja diganti, diolah, atau ditambahi bahan lain yang tidak semestinya. Misalkan, minyak zaitun diganti dengan minyak biji kapas tetapi tetap dijual dengan nama minyak zaitun. Contoh lainnya yaitu tepung jahe yang ditambahi pati terigu agar bobotnya bertambah dan ditambah serbuk cabai agar tetap ada rasa pedasnya. Ditambah lagi dengan serbuk temulawak agar warnanya tampak seperti keadaan semula. Pemalsuan umumnya dilakukan secara sengaja, sedangkan penurunan mutu mungkin dilakukan secara tidak sengaja. Jadi, di sini kalian harus bisa membedakan mana Simplicia yang dipalsukan dan mana Simplicia yang mutunya menurun. Simplicia dianggap bermutu rendah jika tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, khususnya persyaratan kadarnya. Mutu rendah ini dapat disebabkan oleh tanaman asalnya, cara panen, dan cara pengeringan yang salah, disimpan terlalu lama, atau karena pengaruh kelembapan, panas, ataupun penyulingan. Simplicia dinyatakan bulukan jika kualitasnya turun karena dirusak oleh bakteri, cendawan, ataupun serangga. Sedangkan Simplicia yang dianggap rusak jika oleh sebab tertentu keadaannya tidak lagi memenuhi syarat, misalnya menjadi basah oleh air laut, tercampur minyak pelumas waktu diangkut dengan kapal, dan lain sebagainya. Simplicia dinyatakan tercampur jika secara tidak sengaja terdapat bersama-sama dengan bahan-bahan atau bagian tanaman lainnya, misalnya kuncup cengkeh bercampur dengan tangkai cengkeh, daun sena bercampur dengan tangkai daun. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemurnian Simplicia. Simplicia nabati dan hewani yang diperdagangkan jarang sekali ditemukan kemurniannya karena terkadang bisa tercampur dengan yang namanya kerikil atau bahan pengotor lainnya. Sedangkan ketika kita ingin mengidentifikasi suatu senyawa metabolit sekunder dari suatu Simplicia, misalnya minyak atsiri, alkaloid, glikosida, atau zat aktif lainnya, maka kita memerlukan Simplicia yang murni agar kita dapat mengetahui secara pasti kandungan metabolit sekunder yang dimiliki oleh Simplicia tersebut. Simplicia dinyatakan murni apabila tidak tercampur dengan benda asing dan memenuhi syarat berikut. Pertama,
bebas dari cemaran mikroorganisme, serangga, binatang lain atau kotoran hewan. Kedua, tidak menyimpang bau dan warnanya. Ketiga, tidak mengandung lendir atau menunjukkan adanya kerusakan. Keempat, sebelum diserbukan harus bebas dari pasir, debu, atau pengotor lainnya. Dan yang kelima, tidak mengandung organisme patogen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengawatan Simplicia. Adapun bahan kimia yang dapat digunakan sebagai pengawatan Simplicia adalah kloroform, karbon tetraklorida atau CCl4, ether, dan bahan atau cara yang sesuai lainnya. Yang mana bahan-bahan tersebut adalah bahan yang mudah menguap dan tidak meninggalkan sisa yang membahayakan kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontrol kualitas Simplicia. Parameter kontrol kualitas setiap tahapan pengelolaan pasca panen tanaman obat dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Tahapan sortasi bertujuan untuk melihat kebenaran bahan dan eliminasi bahan organik asing. Adapun parameter quality controlnya yaitu mikroskopis atau makroskopis dan persentase bahan organik asing. Tahap pencucian bertujuan untuk eliminasi cemaran fisik, mikroba, dan pestisida. Adapun parameter quality controlnya yaitu angka cemaran mikroba dan residu pestisida. Tahap perajangan bertujuan untuk aspek kepraktisan dan grading, serta memudahkan proses berikutnya. Adapun parameter quality controlnya yaitu keseragaman bentuk dan ukuran. Tahap pengeringan bertujuan untuk pencapaian kadar air kurang dari 10%. Parameter quality controlnya yaitu tingkat kekeringan bahan dan kestabilan kandungan kimianya. Sedangkan tahap pengemasan bertujuan untuk mencegah kontaminan, menjaga kestabilan dan tingkat kekeringan. Adapun parameter quality controlnya yaitu angka cemaran mikroba atau persen kadar air atau persen susut pengeringan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara analisis Simplicia. Ada 5 cara analisis Simplicia. Yang pertama, organoleptik atau makroskopik. Di sini yang dilihat adalah bentuk, bau, rasa, ukuran, dan warna dari Simplicia. Yang kedua adalah mikroskopik terhadap irisan melintang dan terhadap serbuk Simplicia yang diamati dengan mikroskop. Yang ketiga adalah fisika, yang mana di sini akan diamati tentang daya larutnya, bobot jenis, rotasi optik, titik lebur, titik beku, dan kadar air dari Simplicia. Yang keempat yaitu kimia, yang merupakan identifikasi senyawa berupa reaksi warna atau endapan dari Simplicia. Yang terakhir yaitu hayati atau biologi, yang berupa penetapan potensi zat berkhasiat dari suatu Simplicia. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang karakteristik Simplicia. Karakterisasi suatu Simplicia mempunyai pengertian bahwa Simplicia yang akan digunakan untuk obat sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam monografi terbitan resmi Departemen Kesehatan berupa Materia Medica Indonesia. Sedangkan sebagai produk yang langsung dikonsumsi berupa serbuk jamu dan sebagainya masih harus memenuhi persyaratan produk kefarmasian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karakterisasi Simplicia meliputi uji makroskopik, uji mikroskopik, dan identifikasi Simplicia. Yang pertama, uji makroskopik. Uji makroskopik bertujuan untuk menentukan ciri khas Simplicia dengan pengamatan secara langsung berdasarkan bentuk dan ciri-ciri Simplicia berupa warna, bau, dan rasanya. Yang kedua, uji mikroskopik. Uji mikroskopik dilakukan dengan melihat anatomi jaringan dari serbuk Simplicia yang ditetesi dengan air, lugol, minyak imersi, atau larutan kloral hidrat.
Sedangkan yang ketiga yaitu reaksi identifikasi. Reaksi warna dilakukan untuk memastikan identifikasi dan kemurnian simplisia. Reaksi warna dilakukan terhadap hasil penyarian zat berkhasiat, terhadap hasil mikrosublimasi, atau langsung terhadap irisan atau serbuk dari simplisia tersebut. Berikut adalah beberapa literatur yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.